Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadih burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh ta'ala majduhu wa 'azima sya'nuhu khalaqa khalqa li hikmah wa ta'a 'alaiha ilmah wa basata lahum min faidil minnah ma jarrat bihi fi akdarihil kismah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain. Radiyallahu ankum. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta seluruh sahabat beliau, keluarga beliau dan umatnya. Dan sama-sama kita muliakan Imam Masjid Al-Muttaqin Aminun Ci'albar mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih, amin ya rabbal alamin. Seluruh pengurus, muadzin Yayasan Masjid Al-Muttaqin dan jamaah hadirin wa hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengkaji lanjutan hadis, ada yang bertanya ya, terkait masalah antara suami dan istri. Mazhab Syafi'i, kalau suami punya wudu, istri juga punya wudu, kemudian bersentuhan kulit dengan kulit, maka wudunya batal kedua-duanya, kecuali terkena rambut, gigi, atau kuku. Saya pernah bahas tapi belum menyeluruh, bahwa sesungguhnya 3 mazhab menyatakan tidak batal suami istri jika bersentuhan atau tersentuh kulit dengan kulit dalam keadaan berwudu. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali sepakat tidak membatalkan, tapi mazhab Syafi'i membatalkan. Walaupun ada sedikit berbeda. Mazhab Hanafi menganggap yang membatalkan suami istri
ketika dalam keadaan berwudu adalah al-jima', berhubungan biologis. Menurut mazhab Maliki dan mazhab Hambali, jika bersentuhannya bisyahwah, dengan syahwat, maka wudunya batal. Tapi kalau tanpa syahwat tidak batal. Mazhab Syafi'i tanpa syahwat maupun dengan syahwat kedua-duanya batal. Ada yang bertanya, di dalam Sahih Bukhari itu ada riwayat Nabi setelah berwudu, kemudian Nabi mencium jidat istrinya Sayyidah Aisyah. Kemudian Nabi sholat tanpa mengulang wudu. Maka dari sini dipahami oleh tiga mazhab tadi bahwa suami istri bersentuhan tidak membatalkan wudu, karena Nabi mencium jidat istrinya dalam keadaan berwudu. Kemudian Nabi setelah itu sholat tanpa mengulang wudunya, berarti wudunya tidak batal. Itu yang pertama yang dijadikan hukum oleh tiga mazhab tersebut. Riwayat yang kedua, Nabi sholat di dalam kamar, sholat sunnah. Kamar Nabi sempit. Ketika sholat, sang istri ada di situ, tersentuh Nabi dengan sang istri, kulit dengan kulit. Itu yang dipahami seperti itu. Tapi sholatnya tetap disempurnakan oleh Nabi. Seandainya membatalkan, otomatis sholat tersebut tidak disempurnakan oleh Nabi. Karena tidak mungkin sholat dalam keadaan tidak berwudu atau dalam keadaan wudunya batal. Ini dua hadis yang menjadi rujukan dan ada di dalam kitab Sahih Bukhari, ya. Harus diingat bahwa Imam Fiqih itu lebih dahulu dari Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu justru mengambil hadis dari murid-muridnya, ulama-ulama Fiqih yang saya sebutkan namanya, Imam Abu Hanifah, wal Imam Malik, wal Imam Ahmad, wal Imam Syafi'i, ya. Beliau belajar ke murid-muridnya. Ini yang menjadi dasar hukum, ditambah dengan ayat di surat Al-Maidah, aula mastumun nisaa, yang membatalkan wudu adalah kalian bersentuhan dengan istri-istri kalian. Dipahami oleh tiga mazhab, bersentuhan di situ adalah berhubungan biologis. Yang berbeda hanya imam kita, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan di situ bukan maknanya bersentuhan, diterjemahkan, ditafsirkan berhubungan biologis, tapi bersentuhan kulit dengan kulit secara makna zahirnya. Bagaimana Imam Syafi'i menjawab dalil tersebut? Imam Syafi'i mengatakan bahwa awal mulanya suami istri dalam keadaan berwudu tidak membatalkan wudu kalau bersentuhan. Itulah hadis yang tadi diterangkan oleh Rasul, oleh para periwayat yang termaktub di dalam Sahih Al-Bukhari, bahwa Nabi mencium jidatnya Sayyidah Aisyah istrinya, kemudian Nabi sholat, atau Nabi sholat kemudian tersentuh kulit dengan kulit dengan istrinya di dalam kamar ketika Nabi sholat. Imam Syafi'i menjawab bahwa awalnya suami istri tidak membatalkan wudu. Ayatnya belum turun. Ayat yang menyatakan aula mastumun nisa itu turun pada tahun 5 Hijriah. Awal bulan Sya'ban, hari Senin, dalam peristiwa perang namanya Bani Mustalak. Sehingga Imam Syafi'i mengartikan bahwa
hukum lama itu suami istri itu hukum lama, awalnya tidak batal, tapi ketika ayat tersebut turun, aula mastumun nisa, yang ada di surat Al-Maidah pada tahun 5 Hijriah, hari Senin awal bulan Sya'ban, maka hukum lama itu terhapus. Itu jawaban Al-Imam Syafi'i. Cerdas tidak? Alim tidak? Pandai tidak? Sehingga fatwa ini sampai sekarang diteruskan oleh para ulama-ulama mazhab Syafi'i. Kita sentuh batal suami istri. Makna kedua, bahwa Nabi itu memiliki hukum khusus. Nabi memiliki hukum khusus. Ada beberapa hukum yang memang hanya khusus untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tapi umatnya berbeda. Contohnya puasa wisol, puasa yang menyambung hari. Ya, ada 3 hari, 4 hari baru berbuka puasa. Itu Nabi lakukan. Tapi Nabi melarang kepada umatnya melakukan itu. Berarti hukum ini hanya khusus untuk Nabi. Ada solat ba'diyah asar, Nabi lakukan di rumah, solat ba'da asar. Tapi dalam hadis Nabi melarang umatnya melakukan solat sunnah ba'da asar. Itu hukum khusus untuk Nabi. Menikah Nabi dengan mas kawinnya ayat Al-Quran, tanpa wali, tanpa saksi. Hukum itu hanya khusus untuk Nabi. Umatnya tidak boleh, harus ada saksi, harus ada wali. Maka demikian pula Nabi tidak batal wudu, karena itu hukum khususnya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu penjelasan. Ya, jadi ada yang bertanya, itu penjelasannya, karena kenapa hadis ini ada kok? Nah, itu jawabannya. Ya, ada 2 jawaban. Yang pertama, sudah mansukh, sudah terhapus hukum lamanya. Datang hukum baru, an-nasikh aula mastumun nisa. Kemudian Imam Syafi'i memahami itu bahasa tidak perlu ditafsirkan. Jadi makna zahir aula mastumun nisa yaitu batal wudu karena bersentuhan. Dari mana Imam Syafi'i memahami itu? Dari hadis Nabi yang menyatakan naha Nabi sallallahu alaihi wasallam anil mulamasah. Nabi melarang praktek akad jual beli dengan cara menyentuh. Al-mulamasah itu artinya adalah lamsu ar-rajuli ats-tsauba biyadihi wa la yanzur ilaih. Di zaman itu kalau mereka beli produk karena waktu malam gelap, barangnya tidak kelihatan. Lantas bagaimana mereka mengetahui barang itu bagus? Dengan cara mereka menyentuh dengan tangan. Kata al-mulamasa sama seperti firman dari kata lamasa yulamisu mulamasatan, berarti tafsirannya ada di dalam masalah jual beli tadi, bahwa Nabi melarang menyentuh barang yang tidak dilihat kemudian dijadikan satu akad jual beli. Itu dilarang karena tidak bisa melihat barangnya. Sentuhan tidak bisa menjadikan satu hukum bahwa barang itu bagus, sehingga Nabi melarang al-mulamasa. Yang menjadi poin di sini, al-mulamasa artinya menyentuh secara langsung dengan tangan, telapak tangan kepada pakaian, langsung tersentuh. Maka ayat tersebut juga artinya bersentuhan secara langsung kulit dengan kulit. Jadi al-ma'na az-zahir muqaddam, makna zahirnya didahulukan. Kalau 3 mazhab yang lain memaknai tafsirannya, itu dianggap bahasa kiasan, yang artinya ada muqabalah, wazan fa'ala, lamasa, ada 2 pihak yang saling bersentuhan. Itu bahasa Arab disebut dengan jima, lamasa yulamisu. Nah, itu terjadi khilaf di situ.